Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami mengenai sifat dan kegunaan benda. Nah, saya di sini Ayu Lestari ingin menyampaikan mengenai tentang peta konsep dan juga materi mengenai sifat benda berdasarkan warna, ukuran, bau, dan juga bentuk. Nah, di sini saya akan membahas mengenai peta konsep. Nah, peta konsep ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran ini. Nah, saya akan membahas tentang benda-benda di sekitar kita. Benda-benda yang ada di sekitar kita ini dibagi juga menjadi dua, yang mana itu termasuk sifat dan juga kegunaan. Jadi, setiap benda itu memiliki sifat dan juga kegunaan. Sifat benda ini mencakup mengenai bentuk, ukuran, warna, dan bau. Dan selanjutnya adalah kegunaan benda. Kegunaan benda ini dibagi menjadi dua juga, benda yang ada di rumah dan juga benda yang ada di kelas. Nah, di sini sifat benda berdasarkan bentuk, ukuran, warna, dan bau. Kursi. Nah, kursi ini memiliki bentuk persegi dan juga ukurannya besar. Dan juga warna yang ada di kursi ini adalah warna pink. Nah, dan kursi ini tidak memiliki bau. Jadi meja belajar. Nah, saya ambil sampel meja belajar karena apa? Karena memang ini lingkup untuk anak-anak. Dan di sini kebetulan mejanya juga berbentuk karakter dari kartun. Nah, bentuk meja ini adalah bentuk persegi. Ukurannya adalah ukuran besar atau kecil. Warna yang ada di meja ini adalah bervariasi. Karena apa? Di sini ada beberapa karakter dari Frozen ya, yang mana warnanya itu sangat banyak. Dan juga meja ini tidak memiliki bau. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sifat benda berdasarkan bentuk, ukuran, warna, dan juga bau. Puzzle atau yang sering disebut juga dengan bongkar pasang merupakan salah satu permainan edukasi bagi anak untuk melatih kemampuan dalam berpikir dan mengingat bentuk awal dari puzzle tersebut. Biasanya, puzzle mempunyai gambar yang bervariasi, mulai dari huruf, angka, gambar hewan, dan banyak lagi lainnya. Puzzle juga memiliki bentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran yang bervariasi, mulai dari ukuran yang besar hingga ukuran yang paling kecil. Puzzle juga memiliki banyak sekali ragam warna, dan puzzle juga tidak memiliki bau. Biasanya puzzle terbuat dari papan yang sudah dipotong menjadi kecil-kecil sesuai dengan ukuran yang telah disesuaikan. Dan yang selanjutnya yaitu ada papan tulis. Papan tulis merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai tempat untuk menulis. Biasanya papan tulis sering kita jumpai di dalam kelas atau di sekolah. Tak jarang juga papan tulis berada di dalam rumah. Papan tulis sendiri mempunyai bentuk persegi panjang dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari ukuran yang besar hingga yang kecil. Dan biasanya ukuran kecil tersebut terdapat di dalam rumah. Dan papan tulis juga mempunyai warna yaitu putih dan tidak memiliki bau. Biasanya bau yang ditimbulkan dari papan tulis tersebut karena bekas dari tulisan spidol yang digunakan saat menulis. Gambar yang berikutnya yaitu botol plastik. Botol plastik sering sekali kita jumpai di mana saja. Botol plastik biasanya digunakan sebagai tempat untuk menampung air. Botol plastik juga memiliki bentuk yaitu tabung dengan ukuran yang sedang dan mempunyai warna bening atau berwarna putih serta tidak memiliki bau sama sekali. Yang selanjutnya yaitu tempat tidur pada anak. Biasanya tempat tidur pada anak tersebut mempunyai cat dinding yang bervariasi dan pada tempat tidur pada anak tersebut mempunyai bentuk yaitu persegi panjang dengan ukuran yang besar dan mempunyai warna yang bervariasi serta berkarakter. Biasanya tempat tidur pada anak tersebut tidak memiliki bau sama sekali. Biasanya bau yang ditimbulkan tersebut karena pewangi ruangan. Materi selanjutnya yaitu mengenai buku. Buku merupakan alat untuk menulis. Dan buku juga memiliki ukuran, ada yang kecil dan ada yang besar. Buku juga memiliki beragam warna, biru dan kuning. Buku juga tidak memiliki bau. Di sini ada tabel yang diambil dari dua contoh benda yang tidak memiliki hubungan timbal balik, seperti kursi dan meja belajar. Nah, kursi dan meja belajar sama-sama berbentuk persegi, sedangkan perbedaannya kursi terbuat dari plastik dan berwarna pink, sedangkan
Meja pelajar terbuat dari besi dan kayu. Nah, untuk keduanya ukurannya sama-sama besar. Nah, itulah perbedaan dan persamaan dari dua benda tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai benda-benda yang ada di lingkungan kelas. Nah, tentu kita sudah tahu benda apa saja yang ada di dalam kelas. Nah, benda-benda tersebut pastinya memiliki macam-macam dari mulai bentuk, ukuran, warna, serta baunya dan memiliki kegunaannya masing-masing. Papan tulis sering kita jumpai di dalam kelas. Nah, bentuk dari papan tulis di dalam kelas yaitu persegi panjang, berwarna putih, ukurannya besar, dan bau spidol karena sering digunakan untuk menulis dengan spidol. Namun, berbeda dengan papan tulis yang ada di rumah. Biasanya, ukuran papan tulis di rumah itu lebih kecil daripada di sekolahan. Namun, jika sering ditulis dengan spidol, maka papan tulis di rumah akan sama baunya dengan papan tulis yang ada di sekolah, yaitu bau spidol. Benda selanjutnya yaitu penghapus papan tulis. Penghapus papan tulis ini bisa kita lihat di kelas-kelas yang mempunyai papan tulis berwarna putih. Bisa kita lihat bentuk penghapus ini persegi panjang, berwarna biru, berbau spidol, dan juga berukuran kecil yang memudahkan kita untuk memegangnya. Ada juga kotak pensil. Kotak pensil ini tempat kita untuk menyimpan pensil atau alat-alat tulis lainnya, beraneka warna, bentuk, dan gambar. Kotak pensil ini hampir sama ya dengan penghapus papan tulis tadi, dari bentuk, warna, dan ukuran pun sama. Bedanya kotak pensil ini tidak berbau. Selanjutnya ada, ya benar banget, jam dinding. Jam dinding ini biasanya ada di dalam ruangan-ruangan sebagai pajangan atau hiasan saja. Jam dinding umumnya berbentuk lingkaran, berwarna putih, dan tidak berbau. Jam dinding seperti ini mudah dilihat dari jauh karena ukurannya sangat besar. Next, ada bola. Benda bulat yang terbuat dari karet ini biasanya dipakai untuk olahraga atau sekedar bermain suatu permainan. Bola ini bentuknya bulat berwarna merah, hitam, tapi lebih banyak berwarna putih. Ukurannya bisa sebesar kepala orang dewasa dan sedikit berbau karet. Mari kita bandingkan dua benda yang mempunyai bentuk yang sama. Jam dinding dan bola sama-sama berbentuk bulat dan berukuran besar, tapi terbuat dari bahan yang berbeda. Jam dinding terbuat dari kaca, sedangkan bola terbuat dari karet. Terus di PPT ini ada kursi. Kursi ini gunanya untuk duduk. Tahu sendiri kan kursi, pasti di rumah kalian juga ada kursi. Kemudian ada penghapus. Penghapus ini gunanya untuk menghapus di papan tulis, menghapus spidol dan lain-lain. Kemudian ada bola kaki seperti yang dicontoh di gambar ini. Kegunaan bola kaki untuk perlengkapan sepak bola, bisa bermain bersama teman-teman. Karena berbahan karet dan berbentuk bulat, benda tersebut aman untuk digunakan. Kemudian ada kotak pensil. Seperti yang digambar ini, kotak pensil gunanya untuk menyimpan alat tulis agar rapih dan tidak berantakan. Bentuknya yang persegi panjang dan berukuran kecil, kotak pensil tersebut mudah dibawa kemana-mana. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Murnieh, NPM 18111000149. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang KPS kelima nih, tentang keterampilan melakukan percobaan sederhana. Percobaan atau eksperimen merupakan kegiatan yang dilakukan guna menjawab, menguji, atau membuktikan suatu prediksi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, percobaan ini masih bersifat sangat sederhana. Hal ini agar memudahkan siswa melakukan praktek eksperimen dan dapat mempersiapkan alat, bahan, dan sumber yang akan digunakan dalam percobaan.
Misalnya, memanfaatkan barang-barang bekas yang mudah ditemui di lingkungan sekitar. Nah, dalam materi sifat dan kegunaan benda, kami melakukan percobaan eksperimen sederhana, yaitu membuat mobil-mobilan dari barang yang mudah kita temui atau barang bekas yang mudah kita temui, seperti botol aqua ini yang dapat kita jadikan mobil-mobilan. Dan berikut cara pembuatannya. Kesimpulan dari laporan ini, dalam hal ini, siswa SD atau MI didorong untuk bisa membuat ikhtisar secara ringkas, jelas, dan langsung pada inti laporan. Berikut ikhtisar yang dibuat. Sifat dan kegunaan benda artinya setiap jenis benda memiliki sifat dan kegunaannya masing-masing. Sifat benda dapat dilihat melalui bentuk, ukuran, warna, dan bau yang beragam. Ada yang memiliki perbedaan dalam bentuk ukuran, ada pula yang memiliki persamaan namun memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya saja jam dinding dan bola. Mereka memiliki bentuk bulat atau lingkaran namun memiliki kegunaan yang berbeda. Pada jam dinding, kegunaannya yaitu untuk menunjukkan waktu, sedangkan bola mempunyai kegunaan untuk berolahraga. Begitu juga dengan kegunaannya, baik benda yang ada di rumah maupun di kelas. Benda-benda tersebut sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam pemanfaatan benda, kita harus menggunakannya sesuai fungsinya, baik itu benda-benda di sekitar rumah maupun di lingkungan kelas.